saya lanjutkan materi tentang hidrokarbon. Setelah pembahasan kekhasan atom karbon, maka berikutnya adalah pembahasan tentang senyawa-senyawa hidrokarbon itu sendiri. Hidrokarbon dibagi menjadi dua macam, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang tidak memiliki rantai rangkap atau hanya memiliki tunggal saja, sehingga hidrokarbon jenuh contohnya adalah alkana, dan hidrokarbon tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Nah, dari sini kita akan membahas satu persatu. Dari alkana dulu, kita akan bahas satu persatu dari alkana. Senyawa alkana ini nanti akan memiliki rumus umum. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1 hanya berarti tinggal 2 kali 1 tambah 2. Atau senyawa alkana yang paling familiar kita sudah mengenal adalah metana, yaitu dengan rumus CH4. Nah, dari alkana ini nanti yang paling utama kalian harus menghafal nama alkana dari 1 sampai 10. Ini yang paling penting, poin pertama pada senyawa hidrokarbon, karena nantinya untuk penamaan alkena dan alkuna semuanya berkiblat pada alkana. Maka yang harus menjadikan penting adalah ketika jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan C10, kalian harus hafal betul, mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Saya beri waktu hanya 2 menit untuk menghafalkan itu. Kalau sudah, silakan videonya dilanjut. Nah, kalau sudah menghafalkan alkana dari metana sampai dekana sudah di luar kepala, maka nanti penamaan senyawa alkana akan menjadi mudah. Nah, dalam alkana dikenal dengan deret homolog. Nah, nanti kalian coba masukkan masing-masing rumus umum dari metana sampai dengan dekana. Misal, metana C-nya 1 berarti hanya 4. C-nya 1 hanya 4. C-nya 2 berarti hanya berapa? 6. Dan seterusnya sampai dengan C10 berarti hanya berapa? Sesuai dengan rumus umum tadi. Nah, dikatakan deret homolog alkana bahwa deret homolog alkana masing-masing antara atom C yang satu dengan atom C yang lainnya selisihnya adalah CH4. Selisihnya adalah CH2. Sebanyak C1 hanya 2. C1H4 dengan C2H6 berarti selisihnya 1C dan 2H. Kemudian Mr masing-masing selisihnya berarti 14. Contohnya karena CaRC adalah 12, ARH adalah 1. Kemudian di sini nanti titik didih alkana dari jumlah C1 sampai dengan C10, semakin banyak atom C-nya maka titik didihnya nanti akan semakin tinggi. Nah, sebelum kita petata nama senyawa alkana yang sebenarnya, maka yang paling penting kalian harus mengenal cabang, karena perlu diingat bahwa senyawa alkana, alkena, dan alkuna itu merupakan senyawa alifatik. Alifatik adalah rantai yang terbuka. Nah, terbuka ini tadi sudah pernah kita bahas bahwa bisa terbuka tanpa cabang dan bisa terbuka dengan cabang. Maka sebelum ketata nama senyawa alkana, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan alkil. Apa itu alkil? Alkil
cabang adalah CnH2n plus 1. Berarti jika kita bandingkan dengan alkana, dia akan selisih 1 H. Kenapa berselisih? Nah, karena satu tangan ini yang harusnya mengikat H, dia akan mengikat atom yang lain atau untuk mengikat membentuk cabang. Nah, alkil ini sama juga penamaannya, berarti nanti ada met, karena ini metana maka akan menjadi metil. Kemudian yang kedua etana berarti akan menjadi etil. Perhatikan pembentukannya, karena metil C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1 tambah 1, 3 untuk metil. Untuk etil berarti C-nya 2 hanya berapa? 5. C2H5 boleh ditulis secara langsung, boleh juga diuraikan. Karena C-nya 2 berarti kita perlu mengingat C-nya 2. Di tengah berarti hanya 2, di pinggir berarti hanya 3. Ini kalau disederhanakan kan C-nya ada 2, H-nya ada 5. Jadi etil boleh ditulis C2H5, boleh diuraikan menjadi CH2, CH3. Nah, apa fungsi ini? Ini adalah fungsi tangan nanti untuk mengikat pada rantai induk. Berikutnya yang ketiga adalah profil. Profil berarti C3H7. Profil bisa dalam bentuk singkat atau diuraikan. C-nya 3. Di sini 2, dan 3. Totalnya tetap hanya ada 7. Itu profil. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Selain profil, nanti ada turunan dari profil, yaitu isopropil. Isopropil tolong diperhatikan, bentuknya C-nya tetap 3, hanya saja kalau di profil lurus maka ini dipotong, yang satu dipotong taruh di bawah. Itu namanya isopropil. Kita lengkapi hanya 1, 3, dan 3. Ini bentuk isopropil, sudah tidak boleh ditawar, bentuknya harus seperti itu. Kemudian yang kelima ada butil. Butil berarti dari but berarti berjumlah 4 C-nya. Kalau butil saja berarti C4 lurus, tidak bercabang. Ini C hanya 2, dan 3. Ini butil. Kemudian yang keenam ada sekunder butil. Sekunder butil berarti nanti C-nya 4, hanya saja 1 dipotong, ditaruh depan. Lengkapi hanya. Kemudian ada yang ketujuh yaitu isobutil. Tetap sama, jumlah C-nya 4, hanya saja tadi yang tadinya di depan pindahkan ke tengah. Nah, seperti ini. Berarti 2, 1, 3. Isobutil. Yang kedelapan adalah tersier butil. Tangannya 4, hanya saja bentuknya seperti huruf T. Kita lengkapi. Begitu tentang alkil, alkana. Baru poin pertama, 1 harus menghafalkan dari metana sampai dekana. Kemudian menghafalkan nama-nama alkil dari metil sampai tersier butil. Untuk alkil kita perkenalkan 8 alkil dulu, yang penting nanti kalian harus hafal dan paham. Nah, berikutnya ketika kita sudah mengetahui alkil dan tahu nama alkana berurutan dari 1 sampai 10, maka berikutnya kita bisa masuk ke tata nama senyawa alkana.